Kalau di Jawa sana namanya blangkon. Blangkon. Kalau kita laung lah. Kita laung. Ini berbentuk lam alif atau lam jalalah dari kiri ke kanan. Oke Sobat Power 1.0 channel. Kali ini kita di rumahnya Bang Masdar. Nah, Bang Masdar ini penggiat laung Banjar. Nah, laung Banjar. Ini Bang, ceritakan Bang, berbagai macam pernak-pernik laung ini tentu ada namanya nih Bang. Iya. Apa laungnya nih? Jadi kita ceritakan ya, asal mula atau gimana ceritanya mulai dari asal laung Banjar itu buat apa kan seperti itu. Gitu ya. Jadi dulunya mungkin laung ini tidak berjahit seperti ini ya, jahit mesin. Jadi mungkin jahitan tangan atau apa, tapi kainnya itu mungkin terbuat dari tenunan dulunya pada zaman dulu kan. Itu fungsinya karena zaman dulu tuh kan mungkin banyak ranting jadi menutup sebagai tutup kepala atau topi orang ya. Jadi maka dibentuklah ya seperti kopiah atau kalau di Jawa sana namanya blangkon. Nah, kalau kita laung lah. Kita laung. Ya lah. Kalau di Bali namanya udeng. Udeng lah. Ya. Tapi memang nih Bang, ada beberapa referensi yang kita baca memang laung ini katanya memang zaman dulu memang buat pengobatan atau seperti apa dah Bang? Ya memang ada sebagian mengatakan bahwa laung itu orang untuk papintan atau sebagai apalah gitulah. Papingitan lah. Papingitan. Nah jadi laung itu dulu namanya ada laung sari gading mungkin. Dia bentuknya kecil. Kita ada punya juga. Ada contohnya Bang? Ya tapi lupa di mana letaknya. ada. Ada lah. Nah itu laung itu biasanya untuk orang-orang dulu ya. Nah, mungkin anak-anak dulu orang penggaringan apa-apalah sering sakit, biasanya harus dibuatkan laung yang namanya laung sari gading kata orang. Nah itu terkhusus, bentuknya tidak seperti ini, jadi mungkin bentuknya seperti segitiga biasa, kain seperti ya kain, tapi kainnya itu berbahan sari gading itu bukan kain biasa, tapi bahannya kayaknya dibuat dari serat kenas. Serat nenas dibuat itu, ditenun kayak itu. Dia jarang kainnya tuh ya dikatakan kainnya bukan kain. Tapi memang zaman dulu seperti itu. Iya mungkin zaman dulu seperti itu. Nah terus nih Bang, kan ini banyak nih pola lah kalau boleh dikatakan pola pembikinannya ini kan ada yang seperti kopiah. Iya. Ada yang memang nih bolong seperti ini. Iya ada yang. Apakah ada yang berlepas seperti itu? Apakah memang ada namanya Bang masing-masing ini Bang? Iya ada namanya. Jadi ya seperti inilah. Ini namanya orang seringnya juga nyebutnya laung tutup. Sebenarnya ini sebutannya laung raja. Laung raja. Ada filosofnya dua. Nih ya kita ceritakan filosofnya ya. Ini berbentuk lam alif atau lam jalalah dari kiri ke kanan. Ya kan menutup. Di tengahnya ini ada dua lapis. Oh, ada dua lah. Ada dua lapis. Ini baik dilipat atau nggak dilipat nggak salah, nih tetap dua lapis, semuanya dua lapis nih. Nah di dua lapis juga kan? Iya. Dua lapis. Nah, jadi di dalamnya tuh seperti kopiah. Itu seperti kopiah dan di belakangnya seperti daun apa namanya nih? Orang nyatakan ada daun sirih lah di belakang. Tegak berdiri dia sepasang. Ini pengunci. Jadi belakang. Memang arahnya ke Islami Bang lah. Iya, karena apa yang dua ini tegak berdiri ini, maksudnya tegak berdiri ini orang yang namanya muslim itu pasti kalimat syahadat lah. Dia tetap tegak. Jadi kadang dia dilipat seperti ini maksudnya. Supaya apa itu Bang? Ini kan ada yang berlipat. Ada. Ya artinya kalau orang-orang nih jujur ya, mohon maaf. Kadang kalau sudah tua-tua, nah, artinya tokoh lah. Biasa makanya sering dilipat seperti ini. Ada lipatan. Mungkin. Ya seperti ilmu padi lah, makin tua, makin berilmu, makin merunduk gitu kan. Iya. Jadi ini ada filosofinya seperti ini. Jadi tapi kalau orang-orang kayak
Galuh Banjar, Nanang Banjar. Nanang Banjar itu seperti ini juga. Tegak, Cuma tegak berdiri dia tanpa tutup seperti inilah. Rasanya tanpa tutup. Kalau ini Namanya tajak siak, kalau ini namanya lawang raja. Ada sedikit perbedaan. Bedanya di bolongannya lah. Iya. Sebenarnya kalau kita pasang juga sama dengan kopiah digabung. Perpaduan antara ini kan digabung jadi satu jadi. Oh, sama aja sebenarnya. Sama. Oh, tapi ini memang bisa berlepasan mah? Nggak bisa lepas itu langsung. Langsung mah. Nah, ini makanya sering yang dipakai orang yang laung ini dipakai sebagai laung panganten. Panganten itu dikatakan laung Raja Sahri kan. Raja Sahri, iya. Nah ini kan kalau kita gabung tajak siak ya seperti jadi laung raja juga. Sama lah. Sama. Nah, terus Bang, adakah lagi yang lain? Nah, kalau seperti ini apa nih, Bang? Yang ini sebenarnya ini pakemnya ke Melayu. Melayu banget. Ini namanya tanjak. Tapi memang khas Kalimantan Selatan. Bukan sebenarnya dikatakan khas Kalimantan Selatan, bukan juga. Tapi karena orang Kalimantan Selatan adalah orang Melayu, khususnya Banjar. Banjar itu bahasa sukunya Melayu kan. Nah jadi Melayu itu rata-rata bukan bekuntau atau pesilat, dia makanya seperti ini kan. Oh. Nah contoh seperti ini. Lebih banyak seperti ini. Kalau ini kan lebih berat bekuntau. Iya. Iya kan lebih berat, jadi lebih ringan dia pakai ini. Iya kan? Kuntauan biasanya ada yang hitam, warnanya macam-macam kan. Nah jadi ini tanjak. Tanjak itu sebutannya dari suku-suku Melayu. Suku Melayu. Tapi ya memang mungkin zaman kerajaan dulu sudah ada. Sudah ada. Di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin sudah ada yang namanya tanjak ini. Cuman ini ada berapa jenis nih, Bang, pola-pola yang jadi rata-rata totalnya nih yang pian bikin nih. Beda-beda kan pastinya. Ada 9. Ada laung tajak siak, ya kan. Ini kopiah Melayu. Melayu kan, rata-rata kopiah Melayu, tapi berbahan sasirangan semua. Kita bukan mengembangkan cuma laungnya aja, cuma yang kita kembangkan juga sampai kopiahnya lah. Ya kopiah, tapi berbahannya ini sasirangan kita ngangkat lebih khusus ke sasirangan, budaya kita sasirangan. Nah, jadi ada 9 nih, Bang lah. Ya mungkin sampai 9 kali. Ada namanya laung bukit atau laung handang. Laung bukit itu ntar ada contohnya lah. Laung bukit. Boleh kita ambil lah. Boleh, Bang. Calonnya ada, ini udahan ada. Biar sobat PW1.0 itu mengenal laung-laung kita khas Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan kan. Sudah dibawa orang. Nah, contoh seperti inilah. Nah, ini contoh sedikitnya aja. Ada yang tinggi juga, bentuknya itu dia lilitan. Ini dipakai para biasanya orang-orang pedalaman sana yang disebut kita katanya rata-rata Dayak. Sebenarnya bahasanya kalau daerah hulu sungai, daerah Barabai, Kandangan itu Banjar Arkais. Oh. Jadi Banjar itu kan kayak contoh kayak Banjar Batang Banyu, ya kayak itu rata-rata kopiah makai. Oh. Banjar Batang Banyu itu kayak Sungai Bilo, Sungai Martapura lah. Iya. Banjar Batang Banyu, Banjar Hulu, Banjar Kuala, ya masuk ini juga kan. Ini khusus pakaian, misalnya kalau pakaian sehari-hari seperti ini kopiah, ya kan. Sehari-hari kopiah, tapi kalau acara-acara tertentu, acara budaya mungkin lebih cenderung ke sini. Ya kan. Nah, terus tuh Banjar Kuala sama Batang Banyu, Banjar Hulu. Nah, Banjar Arkais, Banjar Hulu tuh hampir ada seperti ini. Namanya berikat. Bentuknya tuh hampir mirip dengan Sunda. Oh, Sunda. Ada kemiripan dengan Sunda, cuma ada ciri khas tertentu, mungkin ada yang naik ke atas sini, 2 di belakang. Entah habis nih contohnya. Ada di Cuman yang menarik ini tadi, Bang, memang kita di Kalimantan ini khususnya suku Melayu lah. Iya, Banjar Melayu. tadi kan bahasanya tuh. Ya, Banjar tuh bahasa. Nah, memang arahnya memang ke Islami, Bang. Iya, kayak dalam jalalah apa segala macam. Apakah memang dibikin mulai zaman dulu kala seperti itu, atau memang bikinan Abang nih? Memang memakai pola lam jalalah ini. Jadi pola ini sebenarnya bukan bikinan kita, tapi mungkin orang-orang tua kita dulu sudah ada pembuatan seperti ini. Nah, kita ini cuma penerusnya aja kan. Mungkin memang orang tua kita dulu pernah juga membuat beberapa, dan
tapi bahannya bukan sasirangan. Ini sasirangan tren ini mungkin sudah tahun-tahun di atas tahun 2000-an ke atas sudah trennya kan. Nah, Cuman sebelumnya belum lah. Iya, sebelumnya tuh mungkin air guci yang banyak yang dipakai oleh pengantin itu kan air guci. Yang pakai manik-manik Manik itu. Oh, iya. Itu biasanya mungkin ya pada saat acara-acara tertentu, acara-acara kedaerahan jarang kalau orang tuh pakai air guci itu. Jadi misalnya acara apa pameran apa paling yang digunakan ini acara ini, iya artinya tidak banyak ornamen tapi dia menampilkan sasirangannya itu gitu. tadi. Bahwa dari jauh pun tahu oh ini punya Kalimantan Selatan gitu. Terus nih Bang, ini kan ini sudah berapa lama usaha Pian nih? Kalau dihitung anut ya hampir 6 tahun 7 tahunan lah mungkin. Nah sebelumnya kan tentu Pian ini belajar atau memang turun-temurun dari orang tua nih Bang? Sebenarnya gini kan, walaupun turun-temurun pun kalau tidak diajarkan kita tidak bisa. Ya. Jadi memang dari orang tua itu memang pembuatannya ada. Seperti ini jalan. Iya, membuat seperti ini, tapi dulunya tidak dikomersilkan, paling dibuat untuk kegiatan tertentu mungkin acara musik panting atau apa. Dia kan harus tampil minimal dengan pakaian daerahnya itu kan. Kalau sehari ini mampu berapa bikin seperti ini Pian nih Bang? Sehari. Kalau untuk ini per setnya ya pakai tapih itu ya 10 bijian lah. 10 set biji. ya 10 set per hari. Oh 10 set sama Ya sama tapihnya. Tapih itu sebutannya kan tapih sabuk, ada menyebutnya, ada juga caping. Kalau bahasa Melayu samping namanya, tapih sepanggal itu. Oh jadi menjualnya sepaket dengan Sepaket, itu bisa tergantung pesanan orang maunya mau per paket mau per biji. Kalau ini per paket kayak seperti ini kan per paket ya. Nah, 1 set. Kalau sepaketnya berapa nih Bang? Kena ya Bang. Siapa tahu kan sobat pemirsa Tati Kosong Channel mau order jadi bisa hitung-hitungan dulu kan. Jadi harga sepaket itu mulai harga satu paket 200 sampai Ke atas. ya sampai ke atas lah. Jadi tergantung bahan. Kalau Sutra kan hampir 600 1 set. Jadi bahannya beda-beda lagi lah. Beda-beda bahan, beda-beda kain. Kalau yang khusus laungnya atau kopiah laung ini berapa Bang? Misalkan nih kayak gini. Nah, seperti ini kalau per bijinya ya. Ini kena 75.000. 75.000 lah. 75.000 sebiji. Sama ini 75.000 juga. Per biji. Ya tergantung mintanya mau tanjak atau tajak siak atau laung raja. Kalau laung raja per bijinya yang standar ya, kain standar itu 150. 150.000. Karena rumusnya gini kan, 1 kopiah ditambah 1 laung gitu. Iya. Jadi sehari ini Pian mampu bikin 10 lah. 10 bisa. 10 lah. Iya. Nah ini Bang sudah sampai kemana Bang? Iya. Penjualannya nih. Penjualan ini bukan di Indonesia aja, tembus dia ke Malaysia udah masuk. Malaysia sudah masuk. Sudah masuk bersama. Tapi Malaysia itu apakah memang keturunan kita orang Banjar atau memang orang dia Malaysia? ada arus kayak arus seperti kita di Banjar sini, orang yang Banjar yang tinggal di sana berdomisili di sana dan dia mencintai budaya Banjar sendiri, maka dibawanya ke sana. Nah, dia tinggal di sana, dia mesan karena pembuatan laung di sana kada ada. Ya. Nggak ada kan, jadi otomatis ya, mencarilah ke Banjar. Ternyata dapat link. Nah, akhirnya ke sini larinya. Misalnya Bang kan ada beberapa teman-teman ataupun sobat PWR nantinya mau pesan nih kemana Bang hubunginya ke Instagramnya ada Bang? Instagram bisa, jadi buka aja di Instagram Rumah Laung Banjar atau di Pikri Masdar. Buka WA? aja di situ. WA? WA ada. Berapa Bang? 0859 52 44 73 70. Nanti ada di bawah ini. Ada. Nah. Jadi memang ini usaha turun-temurun nih Bang lah. Ya sebenarnya dikatakan usaha bukan usaha, tapi ini kita dalam mencintai dan memang pemerhati juga, harus gimana sih budaya kita jangan sampai hilang. Ya minimal kita harus mencoba melestarikan. Dengan tren saat ini, karena mungkin trennya kita memajukan sasirangan juga khususnya, dan
kita bentuklah sedemikian rupa dan di apa artinya kita format dan kita bentuk ini secara modern tapi tidak menghilangkan tradisinya. Gitu. Ya contoh seperti ini kan kopiah kita pakainya. Ini kan sebenarnya bisa dipakai sholat atau di mana acara orang perkawinan pun kita datang pakai kopiah, nggak salah kan, yang penting kita membawa kopiah. Nah, sasirangan kopiahnya itu. Terakhir Bang, ya, siapa tahu ada pesan buat generasi muda kita di Banua. Oh, jadi seperti ini. Ini kita bukan pesan ya, kita cuma menyampaikan, yuk sama-sama kita mengangkat tradisi, mempertahankan tradisi agar tradisi khususnya tradisi Banjar Kalimantan Selatan ini tetap lestari sepanjang masa tanpa embel-embel apapun. Itu aja. Misalnya. Mantap. Thank you Bang. Iya. Atas waktunya, atas kesempatannya kita bisa main ke rumah Bang. Siap. Penggiat Laong Banjar. Luar biasa. Thank you dan terima kasih.